Misteri anak Nyi Blorong. Di tengah hutan belantara yang lebat, tersembunyi dari pandangan manusia, terdapat sebuah gua keramat yang dipenuhi oleh energi mistis. Di dalam gua itu, Nyi Blorong, sosok makhluk setengah manusia setengah ular yang terkenal dengan kecantikan mempesona dan kekuatan gaibnya, merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Malam itu, bulan purnama bersinar terang, memancarkan cahaya keperakan yang memantul di tubuhnya yang bersisik emas. Suara desisan halus terdengar, menandakan bahwa waktunya telah tiba. Nyi Blorong, yang selama berabad-abad hidup dalam kegelapan dan kesepian, telah memutuskan untuk memiliki keturunan. Keinginannya bukan hanya untuk melanjutkan garis keturunannya, tetapi juga untuk menciptakan penerus yang bisa menguasai dunia manusia dengan kecantikan dan kekuatan yang tiada taraf. Dalam keheningan malam, suara rintihan lembut terdengar dari dalam gua. Nyi Blorong merasakan rasa sakit yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tubuhnya menggeliat dan bersinar, seolah-olah seluruh energi alam berkumpul di sekitarnya. Tak lama kemudian, dengan satu teriakan yang mengguncang bumi, bayi perempuan itu lahir. Bayi itu memiliki kulit sehalus sutra dan mata yang berkilauan seperti permata. Rambutnya hitam legam, mengalir lembut di pundaknya, dan senyumnya begitu mempesona, mampu meluluhkan hati siapapun yang melihatnya. Namun, ada sesuatu yang aneh pada bayi tersebut. Di bawah kecantikan yang luar biasa itu, tersembunyi aura gelap yang kuat, aura yang diwariskan dari ibunya, Nyi Blorong. Setelah melahirkan, Nyi Blorong memandang bayinya dengan penuh kasih sayang, namun juga dengan kekhawatiran. Ia tahu bahwa kecantikan luar biasa ini akan menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, anaknya akan mampu menguasai hati manusia, tetapi di sisi lain, takdirnya telah ditetapkan dalam kegelapan. Sebagai anak dari makhluk mistis, bayi itu tidak akan pernah sepenuhnya menjadi manusia, dan kekuatannya akan membawa bencana bagi siapapun yang mencoba menentangnya. Meski demikian, Nyi Blorong memutuskan untuk tidak membesarkan anaknya di hutan yang terpencil. Ia ingin bayi ini hidup di dunia manusia, merasakan cinta dan kasih sayang dari mereka yang tak mengetahui asal-usulnya. Dengan hati yang berat, Nyi Blorong membuat keputusan yang sulit. Ia akan menitipkan bayinya kepada pasangan suami istri manusia yang baik, yang selama ini ia awasi dari jauh. Mereka adalah pasangan yang penuh kasih sayang namun tak pernah dikaruniai anak. Pasangan ini, Pak Arman dan Bu Sari yang telah menikah selama bertahun-tahun, namun sayangnya belum pernah dikaruniai keturunan. Meskipun begitu, mereka tidak pernah mengeluh atau menyerah. Setiap hari, mereka selalu berdoa dan berharap agar suatu saat Tuhan akan memberi mereka seorang anak yang bisa mereka rawat dan cintai. Pak Arman adalah seorang petani sederhana, rajin bekerja di ladangnya, sementara Bu Sari adalah seorang wanita yang penuh kasih dan peduli pada semua orang di desa. Meskipun hidup mereka tidak berkecukupan, mereka selalu berbagi apa yang mereka miliki dengan tetangga yang membutuhkan. Desa mengenal mereka sebagai pasangan yang baik hati dan selalu siap membantu siapapun yang kesulitan. Nyi Blorong melihat bagaimana pasangan ini, meskipun tidak memiliki banyak harta, tetap hidup dengan penuh kebahagiaan dan ketulusan. Mereka selalu bersikap adil, tidak pernah menyimpan dendam, dan selalu berdoa untuk diberikan berkah berupa seorang anak. Suatu malam, Nyi Blorong memutuskan untuk mengunjungi pasangan tersebut. Dengan kekuatannya, ia berubah menjadi seorang wanita cantik yang tak dikenal oleh siapapun di desa itu. Dia mendatangi rumah Pak Arman dan Bu Sari, membawa bayi perempuan yang baru saja ia lahirkan. Pak Arman dan Bu Sari terkejut melihat wanita asing itu di depan pintu mereka, apalagi ketika wanita itu menawarkan bayi yang mereka idam-idamkan selama ini. Nyi Blorong, dalam penyamarannya, berkata, bayi ini adalah titipan dari langit. Aku tidak bisa merawatnya, tetapi aku tahu kalian akan mencintai dan menjaganya dengan sepenuh hati. Dengan mata yang berkaca-kaca, Bu Sari menerima bayi itu ke dalam pelukannya. Pak Arman, meski merasa ada sesuatu yang aneh, tidak bisa menahan rasa syukurnya. Setelah bertahun-tahun berdoa, akhirnya mereka memiliki seorang anak. Namun, sebelum pergi, Nyi Blorong mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Aku adalah Nyi Blorong, katanya, menghilangkan penyamarannya dan menunjukkan wujud aslinya. Aku menitipkan anakku kepada kalian, tetapi ingatlah, suatu hari aku akan kembali untuk mengambilnya. Sebagai tanda terima kasihku, aku akan memberikan kalian kekayaan dan kemakmuran. Ladang kalian akan selalu subur, dan rezeki akan mengalir tanpa henti. Pak Arman dan Bu Sari terdiam,
terkejut dan takut. Namun, cinta mereka pada bayi yang baru saja mereka terima mengalahkan ketakutan mereka. Mereka bersumpah akan merawat anak itu dengan sebaik-baiknya, meskipun tahu bahwa suatu hari mereka mungkin harus mengucapkan selamat tinggal. Sejak kedatangan bayi perempuan yang mereka namai Sinta, kehidupan Pak Arman dan Bu Sari berubah drastis. Keduanya telah lama mendambakan seorang anak, dan kehadiran Sinta membawa kebahagiaan yang tak terhingga bagi keluarga itu. Setiap hari, mereka merawatnya dengan penuh cinta dan perhatian. Sinta tumbuh menjadi gadis yang cantik dan manis, dengan senyum yang selalu menghiasi wajahnya, membuat semua orang di desa menyayanginya. Sinta bukan hanya cantik, tetapi juga cerdas dan berbudi pekerti baik. Dia selalu membantu orang tuanya di ladang dan di rumah, dan kebaikan hatinya membuatnya disayangi oleh semua orang di desa. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayangan kelam yang selalu menghantui Pak Arman dan Bu Sari. Mereka tidak pernah melupakan malam ketika Nyi Blorong datang ke rumah mereka, memberikan bayi yang mereka idamkan selama ini. Bersama dengan bayi itu, Nyi Blorong juga memberikan peringatan yang tak bisa mereka abaikan. Suatu hari, ia akan kembali untuk mengambil Sinta. Peringatan ini terus menghantui pikiran mereka, meskipun mereka berusaha untuk tidak memikirkan hal tersebut. Namun, tak bisa dipungkiri, sejak kehadiran Sinta, kehidupan Pak Arman dan Bu Sari berubah menjadi lebih baik dalam segala hal. Ladang mereka yang dulunya hanya menghasilkan sedikit, kini mulai berlimpah dengan hasil panen yang melimpah. Setiap musim, tanaman mereka tumbuh subur, memberikan buah dan sayuran yang berkualitas tinggi. Pak Arman yang dulu sering merasa lelah karena kerja kerasnya, kini merasa energinya selalu terisi penuh. Bahkan, hewan ternak mereka pun semakin gemuk dan sehat, seolah-olah alam sekitar mereka memberkati keluarga ini. Tak hanya itu, rezeki datang dari berbagai arah. Suatu ketika, seorang pedagang kaya yang kebetulan melewati desa mereka, tertarik untuk membeli hasil panen Pak Arman dengan harga tinggi. Uang yang didapat dari penjualan itu membuat kehidupan keluarga mereka semakin makmur. Rumah mereka yang dulunya sederhana, kini direnovasi menjadi lebih besar dan nyaman. Mereka bahkan mampu membeli perhiasan dan pakaian indah untuk Sinta, meskipun gadis itu selalu lebih menyukai kehidupan sederhana. Namun, seiring bertambahnya kekayaan, ketakutan Pak Arman dan Bu Sari semakin besar. Meskipun mereka bersyukur atas kemakmuran yang diberikan Nyi Blorong, mereka tidak bisa mengabaikan fakta bahwa semua ini ada harganya. Setiap malam, ketika Sinta tertidur lelap di kamarnya, Pak Arman dan Bu Sari sering terjaga, memikirkan masa depan anak yang sangat mereka cintai itu. Mereka mulai berhati-hati dengan siapapun yang datang ke desa, khawatir bahwa Nyi Blorong akan kembali dalam wujud yang tidak mereka kenali. Di balik pintu-pintu tertutup, mereka berdoa, memohon agar hari di mana Sinta harus pergi tidak akan pernah datang. Namun, dalam hati mereka tahu bahwa takdir tidak bisa dihindari. Sinta, yang tumbuh dalam kasih sayang luar biasa dari orang tua asuhnya, tidak pernah tahu tentang asal-usulnya yang sebenarnya. Dia hanya tahu bahwa Pak Arman dan Bu Sari sangat mencintainya, dan dia tidak pernah meragukan bahwa dia adalah anak kandung mereka. Kekayaan yang mereka peroleh semakin hari semakin bertambah, tetapi itu hanya membuat hati Pak Arman dan Bu Sari semakin berat. Mereka takut bahwa kebahagiaan ini hanya sementara, dan bahwa saat Nyi Blorong datang kembali, mereka harus mengucapkan selamat tinggal pada anak yang telah menjadi pusat kehidupan mereka. Waktu berlalu dengan cepat, dan Sinta tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang semakin memancarkan kecantikan luar biasa. Kehidupan Pak Arman dan Bu Sari yang dahulu penuh dengan kebahagiaan kini mulai diwarnai dengan kekhawatiran. Sebab, tanda-tanda yang mereka takutkan mulai muncul satu demi satu, seolah-olah mengingatkan mereka bahwa hari yang ditakutkan semakin dekat. Gangguan mistis mulai terjadi di rumah mereka, perlahan tapi pasti. Pada awalnya, hal-hal aneh hanya terjadi sesekali. Bu Sari sering menemukan jejak ular di sekitar rumah, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Ular-ular itu terlihat berwarna hitam mengkilap, dengan ukuran yang tidak biasa, dan sering kali muncul tanpa sebab yang jelas. Meskipun Pak Arman berusaha mengusir mereka, ular-ular itu selalu kembali, seolah-olah menandakan sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sinta juga mulai menunjukkan perubahan yang mengkhawatirkan. Gadis yang dulunya ceria dan penuh tawa kini seringkali terlihat termenung, seolah memikirkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Beberapa kali, Pak Arman dan Bu Sari memergokinya berbicara sendiri di dalam kamar. Ketika ditanya,
Sinta hanya menjawab bahwa dia sedang berbicara dengan teman-teman khayalannya. Namun, Pak Arman dan Bu Sari merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar permainan anak-anak. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Pak Arman dan Bu Sari dikejutkan oleh suara berdesis yang datang dari kamar Sinta. Ketika mereka membuka pintu, mereka melihat Sinta duduk di lantai, menghadap seekor ular besar yang sedang melingkar di depannya. Ular itu seolah-olah berbicara dengan Sinta, dan yang lebih mengerikan, Sinta membalas dengan bahasa yang tidak mereka mengerti, bahasa ular. Mata Sinta, yang biasanya lembut dan penuh cinta, kini tampak dingin dan penuh misteri. Ketika melihat orang tuanya di pintu, dia tersenyum aneh, seolah tidak mengenali mereka. Pak Arman dan Bu Sari mundur dengan ketakutan, tidak percaya apa yang mereka saksikan. Meskipun ular itu kemudian pergi, meninggalkan Sinta yang kembali ke tempat tidurnya, ketakutan Pak Arman dan Bu Sari tidak hilang. Mereka tahu bahwa perubahan ini bukan kebetulan, ini adalah tanda-tanda bahwa Nyi Blorong akan segera kembali untuk menjemput anaknya. Hari demi hari, perilaku Sinta semakin ganjil. Dia mulai memiliki kekuatan misterius yang tidak bisa dijelaskan. Suatu hari, saat sedang berada di ladang, Pak Arman melihat Sinta mengangkat sebuah batu besar dengan mudah, yang seharusnya mustahil dilakukan oleh seorang gadis remaja. Selain itu, tanaman di sekitarnya mulai tumbuh dengan kecepatan yang tidak wajar ketika Sinta berada di dekatnya. Hewan-hewan di ladang juga tampak takut padanya, seolah merasakan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Pak Arman dan Bu Sari semakin cemas. Mereka mencoba mencari bantuan dari tetua desa dan dukun setempat, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Bahkan, beberapa dukun yang mereka datangi menolak untuk membantu setelah mengetahui bahwa Sinta adalah anak yang dititipkan oleh Nyi Blorong. Mereka mengatakan bahwa kekuatan Nyi Blorong terlalu besar untuk dilawan, dan bahwa Pak Arman dan Bu Sari harus menerima takdir yang telah ditetapkan. Malam-malam mereka kini dipenuhi dengan doa dan tangisan. Pak Arman dan Bu Sari tahu bahwa waktu mereka bersama Sinta semakin menipis, tetapi mereka tidak bisa membiarkan anak yang telah mereka rawat dengan penuh cinta itu diambil begitu saja. Ketakutan terbesar mereka adalah kenyataan bahwa, jika mereka mencoba menolak, konsekuensi yang mengerikan akan menimpa mereka. Malam terakhir menjelang bulan purnama berikutnya, tanda-tanda semakin kuat. Angin berhembus kencang di sekitar rumah mereka, dan suara desisan ular semakin sering terdengar. Pak Arman dan Bu Sari, dalam ketakutan dan putus asa, hanya bisa berharap bahwa cinta mereka bisa mengubah nasib yang sudah ditentukan. Namun, mereka juga tahu, bahwa dalam dunia mistis ini, cinta manusia mungkin tidak cukup kuat untuk melawan takdir yang telah ditulis oleh kekuatan yang lebih besar. Ketika gangguan mistis semakin sering terjadi dan perilaku Sinta semakin ganjil, Pak Arman dan Bu Sari memutuskan untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Ketakutan mereka akan kehilangan Sinta memuncak, dan mereka sadar bahwa mereka membutuhkan bantuan yang lebih besar daripada yang bisa diberikan oleh tetua desa atau dukun setempat. Dalam keputusasaan, mereka memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang paranormal terkenal yang tinggal di desa lain, yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam menghadapi hal-hal gaib. Setelah mendengar cerita Pak Arman dan Bu Sari, paranormal tersebut menyadari betapa beratnya masalah yang mereka hadapi. Dia mengerti bahwa berhadapan dengan Nyi Blorong bukanlah hal yang bisa dianggap enteng, tetapi dia tetap bersedia membantu mereka. Paranormal itu menyarankan berbagai ritual pelindung yang bisa dilakukan untuk melindungi Sinta dari kekuatan mistis Nyi Blorong. Malam itu juga, Pak Arman dan Bu Sari mengumpulkan segala peralatan yang diperlukan, dari sesajen, kemenyan, hingga mantra-mantra kuno yang diajarkan oleh paranormal tersebut. Mereka melakukan ritual tersebut dengan penuh keyakinan, berharap bahwa kekuatan gaib yang mereka bangkitkan dapat menahan Nyi Blorong. Mereka menghiasi rumah dengan lambang-lambang pelindung, menaburkan garam dan daun kelor di setiap sudut rumah, dan menggantungkan cermin besar di depan pintu untuk memantulkan energi negatif yang mungkin datang. Di setiap pintu dan jendela, mereka menggantungkan raja-raja dengan simbol-simbol mistis, berharap dapat menciptakan penghalang yang tidak bisa ditembus oleh makhluk gaib. Namun, meskipun mereka melakukan semua yang disarankan, Sinta tetap berubah semakin aneh. Dia sering berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti, dan semakin sering keluar malam, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya dari luar rumah. Pak Arman dan Bu Sari semakin cemas, mereka merasa semua usaha mereka sia-sia. Ketika ritual dan perlindungan yang diberikan oleh paranormal itu tidak berhasil,
Pak Arman dan Bu Sari mulai merasa putus asa. Ketakutan mereka semakin menjadi ketika mereka melihat bayangan besar di kejauhan pada malam hari, seolah-olah Nyi Blorong sudah semakin dekat. Setiap malam, mereka mendengar suara desisan yang semakin keras, dan seolah-olah rumah mereka kini dikelilingi oleh ular. Dalam keputusasaan, Pak Arman dan Bu Sari memutuskan untuk menyembunyikan Sinta. Mereka berpikir bahwa jika Nyi Blorong tidak bisa menemukan Sinta, maka mungkin mereka bisa menyelamatkannya. Mereka membawa Sinta ke sebuah rumah kosong di pinggiran desa, yang sudah lama tidak dihuni. Rumah itu tersembunyi di antara pepohonan lebat, dan mereka berharap Nyi Blorong tidak akan menemukannya di sana. Di rumah itu, mereka membuat tempat tidur sederhana untuk Sinta, menutupinya dengan selimut tebal dan menyiapkan makanan serta air yang cukup. Setiap hari, Pak Arman dan Bu Sari bergantian menjaga Sinta, berusaha menenangkan gadis itu yang tampak kebingungan dengan semua perubahan ini. Mereka berbohong kepada Sinta, mengatakan bahwa mereka hanya pergi berlibur sementara waktu, dan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, seiring berjalannya waktu, Sinta mulai merasa ada yang tidak beres. Dia merasakan ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam kegelapan, sebuah suara yang dia tidak bisa abaikan. Setiap malam, dia bermimpi tentang ular-ular besar yang mengepungnya, dan dalam mimpi itu, seorang wanita cantik dengan rambut panjang hitam selalu memanggil namanya. Sinta mulai merasa takut, tetapi dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pak Arman dan Bu Sari, meskipun berada di tempat persembunyian yang mereka anggap aman, tidak bisa menyingkirkan rasa takut mereka. Mereka tahu bahwa mereka hanya bisa menunda yang tak terelakkan, tetapi mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Suatu malam, ketika angin bertiup kencang dan bulan purnama bersinar terang, tanda-tanda kedatangan Nyi Blorong semakin jelas. Rumah tempat mereka menyembunyikan Sinta tiba-tiba terasa dingin, dan udara di sekitarnya seolah-olah membeku. Suara desisan yang familiar itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih mengancam daripada sebelumnya. Cermin yang mereka gantungkan di rumah utama retak tanpa sebab, dan raja-raja yang tergantung di pintu dan jendela tiba-tiba terbakar tanpa ada yang menyulutnya. Malam itu, Pak Arman dan Bu Sari tahu bahwa Nyi Blorong telah menemukan mereka. Ketakutan mereka semakin besar ketika mendengar suara langkah kaki berat mendekati rumah. Pintu depan yang terkunci rapat tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, dan di ambang pintu berdirilah sosok Nyi Blorong, dengan aura yang begitu kuat dan menakutkan. Pak Arman dan Bu Sari semakin terdesak oleh kenyataan yang mereka hadapi. Ketakutan akan kehilangan Sinta, anak yang mereka cintai lebih dari apapun, membuat mereka merasa putus asa. Mereka tahu bahwa waktu yang dijanjikan Nyi Blorong untuk mengambil kembali Sinta semakin dekat, dan gangguan mistis yang mereka alami membuat mereka semakin tidak tenang. Di tengah malam, saat suara desisan ular semakin mendekat dan bayangan Nyi Blorong terasa semakin nyata, Pak Arman dan Bu Sari memutuskan untuk mengambil keputusan yang mengerikan. Mereka tidak sanggup menyerahkan Sinta, anak yang mereka besarkan dengan penuh cinta, kepada makhluk gaib seperti Nyi Blorong. Dalam keputusasaan, mereka berpikir bahwa lebih baik Sinta mati daripada hidup dalam bayang-bayang kegelapan bersama Nyi Blorong. Dengan hati yang berat, Pak Arman dan Bu Sari merencanakan tindakan tersebut. Mereka menunggu hingga larut malam, ketika Sinta sudah tertidur lelap di kamarnya. Pak Arman menggenggam pisau yang diasahnya sejak tadi siang, sementara Bu Sari menahan air matanya. Mereka masuk ke kamar Sinta dengan langkah yang pelan, berusaha untuk tidak membangunkannya. Namun, saat mereka mendekat ke ranjang Sinta, tiba-tiba suasana kamar berubah. Suara desisan yang sebelumnya hanya terdengar di luar kini terdengar dari dalam kamar. Pak Arman dan Bu Sari saling berpandangan, namun mereka sudah bertekad untuk menyelamatkan Sinta dengan cara apapun. Saat Pak Arman mengangkat pisaunya untuk menusuk Sinta, tiba-tiba mata Sinta terbuka lebar. Namun, itu bukan mata Sinta yang biasa mereka kenal. Mata itu berwarna hitam pekat dengan pupil yang memanjang, seperti mata ular. Sinta menatap mereka dengan tatapan yang dingin, tanpa emosi, seolah-olah dia sudah mengetahui niat mereka. Pak Arman terkejut, namun dia tidak berhenti. Dia berpikir bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi Sinta dari nasib yang lebih buruk. Dengan cepat, dia mencoba menusukkan pisau ke arah jantung Sinta. Tapi sebelum pisaunya menyentuh kulit Sinta, tubuh Sinta tiba-tiba berubah. Tubuhnya mulai menggeliat dan memanjang, seperti sesuatu yang merayap keluar dari dalam dirinya. Kulitnya yang halus berubah menjadi sisik-sisik keras yang berkilauan di bawah cahaya lampu kamar.
Rambut panjangnya yang hitam berubah menjadi deretan sisik tajam, dan seluruh tubuhnya memanjang hingga memenuhi kamar. Dalam sekejap, Sinta tidak lagi terlihat seperti anak manusia, tetapi seperti ular raksasa dengan tubuh berkilauan keemasan, mengerikan dalam wujudnya yang baru. Pak Arman dan Bu Sari terperanjat melihat perubahan ini. Mereka tidak percaya bahwa anak yang selama ini mereka besarkan dengan penuh cinta kini telah berubah menjadi makhluk yang begitu menakutkan. Ular besar itu, yang dulu adalah Sinta, membuka mulutnya dan mengeluarkan suara desisan yang menggetarkan. Dengan satu gerakan cepat, ular itu melilit Pak Arman, membuatnya terjatuh dan menjerit kesakitan. Bu Sari mencoba menolong suaminya, tetapi ular itu bergerak terlalu cepat. Lilitan kuat dari ular tersebut menghancurkan tulang-tulang Pak Arman dalam sekejap, sementara Bu Sari hanya bisa menatap dengan putus asa. Bu Sari berusaha melarikan diri, namun langkahnya terasa berat karena ketakutan yang begitu besar. Namun sebelum dia bisa mencapai pintu, ular itu telah melingkarkan tubuhnya di sekitar Bu Sari. Bu Sari merasakan dinginnya sisik ular tersebut melingkari tubuhnya, dan dalam hitungan detik, seluruh tubuhnya dililit hingga dia tidak bisa bernapas. Ular itu, yang dulunya adalah Sinta, menghabisi orang tua angkatnya dalam kemarahan yang tidak terkendali. Saat Pak Arman dan Bu Sari tergeletak tak bernyawa di lantai kamar, ular itu kembali menatap mereka dengan mata dingin. Setelah beberapa saat, tubuhnya mulai mengecil, dan sisik-sisiknya perlahan menghilang. Dalam beberapa detik, Sinta kembali ke wujudnya yang semula sebagai seorang gadis kecil, berdiri di tengah kamar dengan darah orang tuanya menetes dari tangannya. Namun, kali ini tidak ada sedikitpun emosi yang tampak di wajahnya. Di kejauhan, Nyi Blorong mengawasi dengan senyuman di wajahnya. Anaknya telah kembali padanya, dan tak ada lagi yang bisa menghalangi takdir yang telah digariskan. Tanpa menoleh lagi ke arah kedua tubuh yang tergeletak di lantai, Sinta, atau siluman ular yang baru saja dilahirkan kembali, melangkah keluar dari rumah tersebut. Tidak ada air mata, tidak ada perasaan bersalah. Dia tahu bahwa tempatnya bukan lagi di sana. Di luar rumah, langit malam tampak pekat dan bulan tertutup awan gelap. Sinta berjalan menuju hutan yang terletak di dekat desa, mengikuti panggilan gaib yang hanya bisa didengar oleh darah mistis dalam dirinya. Setiap langkahnya membawa dia lebih dekat kepada takdirnya, kembali kepada Nyi Blorong, sang ibu yang telah menakdirkan jalan hidupnya sejak lahir. Hutan yang sunyi menyambut kedatangannya. Di sana, di tengah keheningan malam, Nyi Blorong telah menunggu. Siluman ular itu, yang kini telah kembali dalam wujud manusia, mendekat ke arah ibunya tanpa ragu. Mereka saling memandang, dan Nyi Blorong menyambut anaknya dengan tatapan penuh kebanggaan. "Waktumu telah tiba, anakku," kata Nyi Blorong dengan suara lembut namun penuh kuasa. Sinta mengangguk pelan. Dia tahu, takdirnya adalah bersama Nyi Blorong, meneruskan garis mistis yang kuat dalam dirinya.